Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk lagi ke kelas negosiasi bisnis. Sekarang ini kita akan mengulang sedikit materi dari konsep dan proses negosiasi. Jadi mungkin ada pengulangan dengan materi minggu lalu. Oke, balik ke sini ke pengertian negosiasi bisnis. Di sini ada pengertian dari beberapa ahli ya. Kalau menurut Hartman, negosiasi ini adalah proses komunikasi di antara dua pihak yang masing-masing pihak itu punya tujuan tertentu, di mana mereka berusaha mencapai kesepakatan. Ya, sehingga kesepakatan diambil itu bisa memuaskan dua pihak yang terlibat. Sementara itu Henry Kissinger berpendapat negosiasi merupakan proses ya untuk menggabungkan posisi konflik ke posisi umum antar kebutuhan bulat. Jadi ada dua pihak atau lebih yang berkonflik dan di sini berusaha mendamaikan konflik tersebut sehingga bisa ya mendapat satu keputusan bulat yang memadamkan konflik di antara mereka. Kemudian menurut Robin, negosiasi sendiri ada dua pihak ya atau lebih bertukar barang dan jasa dan berusaha mencapai tingkat kesepakatan untuk mereka. Jadi kalau di sini Robin menghubungkan dengan perdagangan ya, lebih ke bisnis. Jadi ada pertukaran barang dan jasa, terlibat barang jasa di mana mereka berusaha mencapai kesepakatan. Baik, dari pengertian negosiasi di atas, tentu kalian bisa menyimpulkan sendiri ya apa itu maknanya negosiasi. Nah, manfaat negosiasi ini mengulang lagi seperti minggu lalu ya, membuat negosiasi seperti sudah terlihat jelas dari pengertiannya ya. Itu menciptakan jalinan kerjasama sehingga semua pihak yang terlibat bisa memperoleh tujuannya masing-masing. Dan di sini juga dengan negosiasi membuat kita bisa memahami kebutuhan pihak lain sehingga memudahkan untuk melakukan interaksi secara positif demi mencapai kesepakatan. Oke, model negosiasi di sini ada dua jenis, tapi pada tahapannya sama ya. Intinya sama, tahap persiapan itu mirip dengan tahap pra-negosiasi, tahap proses interaksi mirip dengan tahap negosiasi, dan tahap pasca interaksi mirip dengan tahap ternegosiasi. Di sini dia sama, tahapan persiapan kita atau tahap pra-negosiasi kita menganalisis dulu masalahnya apa, kebutuhan kita apa, kebutuhan pihak lawan apa, strategi yang akan kita gunakan apa. Kemudian apa aja harus kita siapkan sebelum proses negosiasi. Kemudian tahap negosiasi ini tahap ketika kita berinteraksi dengan pihak lainnya ya, dengan pihak lawan kita bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kemudian tahap pasca interaksi, tahap negosiasi di sini kita follow up hasil negosiasi ya. Kira-kira kalau sudah capai kesepakatan, bagaimana caranya agar semua pihak yang terlibat yang sudah ini jadi benar-benar melaksanakan hasil kesepakatan tersebut. Di sini kita juga menyiapkan surat-surat yang mungkin dibutuhkan ya, misalnya seperti surat-surat kontrak atau surat-surat kebutuhan lainnya yang dibutuhkan ya untuk menjalankan hasil negosiasi. Oke, ini jenis-jenis negosiasi ya, berdasarkan situasi ada negosiasi formal dan non formal. Kalau formal seperti pertemuan bisnis dan sebagainya. Negosiasi non formal bisa terjadi di luar jam kerja, suasananya lebih santai. Berdasarkan jumlah negosiator, di sini ada memakai pihak penengah atau tanpa pihak penengah. Pihak penengah ini harus yang netral ya, tidak memihak ke salah satu pihak yang bernegosiasi. Kemudian berdasarkan keuntungan kerugian ada kolaborasi ya, di sini berkolaborasi berarti bekerja sama, dominasi mencoba mendominasi, akomodasi ini berarti berusaha mengakomodir kebutuhan masing-masing. Nah, yang paling parah mungkin yang lose-lose ya, yang dimana sama-sama kalah, jadi tidak mencapai kesepakatannya tidak menguntungkan kedua belah pihak ya. Kita di sini kalau intinya negosiasi kalau bisa win-win ya. Yang paling bagus itu win-win. Jadi kita kesepakatannya menguntungkan kita tapi juga menguntungkan pihak lawan. Oke, ini tahap negosiasi ada 3, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan negosiasi. Di tahap perencanaan, ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, sasaran negosiasi. Kita mau bernegosiasi kenapa? Tujuannya apa? Target kita apa? Kita mau ngambil apa gitu. Kemudian kalau udah tahu sasaran negosiasi, tentu akan lebih mudah untuk menyiapkan strategi negosiasi yang sesuai. Kalau sudah menyiapkan strategi negosiasi yang sesuai, kita juga sudah tahu apa saja harus disiapkan ya sebelum dan selama proses negosiasi berlangsung. Berbicara strategi negosiasi secara garis besar itu dibagi 3 ya.
ada strategi kompetitif, strategi analisis, dan kooperatif. Strategi kompetitif ini kita bersifat dengan pihak lawan itu kita bersifat kompetitif. Kita menganggap pihak lawan itu adalah kompetitor kita, kompetisi kita. Jadi di sini ada kecenderungan tidak mempercayai pihak lawan, kemudian ada kecenderungan untuk mendesak, dan ada kecenderungan untuk mendominasi sehingga hasilnya lebih berpihak kepada kita. Walaupun terjadi kesepakatan, kita masih di atas pihak lawan. Kemudian analisis di sini berusaha menganalisis dulu ya. Di sini belum analisis kebutuhan kita, kebutuhan pihak lawan apa, dan kalau sudah tahu apa saja harus dipersiapkan ya, apa yang kira-kira sebaiknya dilakukan. Jadi kita di sini menganalisis terlebih dahulu ya situasi dari pihak lawan maupun pihak kita. Kemudian ada strategi kooperatif. Nah, kalau strategi kooperatif ini berusaha mempercayai pihak lawan, ya berusaha mencapai kerjasama, melakukan kerjasama, berusaha dalam hasil kesepakatan itu terjalin kolaborasi. Ya, berbeda dengan dua strategi sebelumnya. Kooperatif ini kita mempercayai lawan, menganggap lawan baik, menganggap lawan negosiasi baik. Intinya juga berusaha mencapai kesepakatan sehingga tercipta kolaborasi, berusaha bekerja sama dengan lawan. Oke, kemudian ada tahap implementasi ya. Tahap implementasi itu apa sih? Tahap implementasi itu merupakan tahap penerapan ya, diperlukan agar mencapai sukses dalam negosiasi. Oleh karena ini tahapan negosiasi bukan lagi sebagai wacana pikiran atau ide lagi, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang perlu dilakukan selama bernegosiasi. Ya, jadi sini tahap implementasi ini tahap yang kita lakukan ya pada saat proses negosiasi berlangsung. Di sini kita bukan hanya beradu strategi lagi ya, tapi di sini ada proses di mana supaya kita bisa mencapai kesepakatan dengan lawan tersebut. Dalam tahap ini ada berapa taktik negosiasi yang bisa digunakan ya. Taktik selama proses negosiasi berlangsung, ada taktik cara Anda, taktik bekerja sama, berusaha bekerja sama, taktik melangkah ke tujuan lain. Jadi di sini kalau taktik melangkah ke tujuan lain itu ketika sudah tidak kemungkinan mencapai kesepakatan sudah sedikit, itu membelokkan, entah membelokkan strateginya atau membelokkan penawarannya, mungkin penawaran Anda ditambah atau penawaran Anda dikurang, atau membelokkan atau berpindah ya, atau Anda mungkin misalnya tawar-menawar dengan supplier, ketika tidak terjadi kesepakatan Anda coba melangkah ke tujuan lain, misalnya menawar barang yang lain atau menawar harga yang lebih mahal, atau berpindah ke supplier, itu taktik melangkah ke tujuan lain. Dan ada juga taktik tidak bertujuan ke apa-apa. Di sini kalau taktik tidak bertujuan ke apa-apa berarti cenderung santai ya pihak kita karena cuma hanya ingin mengikuti negosiasi ini ke arah mana. Oke, untuk tahap implementasi ya selama proses negosiasi berlangsung, dan kemudian ada tahap peninjauan negosiasi. Jadi ketika terjadi kesepakatan, bukan kita tuh nggak meninggalkan gitu aja, tapi kita harus meninjau kembali, ya. Apakah harus mengevaluasi istilahnya ya. Apakah dari kesepakatan dilakukan ini sudah tercapai apa yang kita inginkan. Kalau misalnya tidak, kesalahannya di mana ya. Itu bisa dijadikan pengalaman berharga buat negosiator. Kalau misalnya tidak, ada nggak kemungkinan dicapai kesepakatan di masa berikutnya atau periode berikutnya. Nah, jika iya, maka pastikan sudah lakukan baik dan dalam kesuksesan Anda. Di sini termasuk ya tahap peninjauan negosiasi itu ya tadi seperti saya bilang apa saja harus dipersiapkan agar penandatangan kontrak, penandatangan kesepakatan itu bisa dilakukan secara berkala dengan baik. Oke, sekian dari materi hari ini, konsep dalam proses negosiasi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung dikirim via WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.